Hai guys, welcome back to RL Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kembali lagi kita akan membahas keikutsertaan pecatur wanita, pecatur andalan Indonesia, International Master Irene Karisma Sukandar dalam turnamen Gibraltar International Chess Festival yang bertajuk The Battle of Sexes. Ya teman-teman, 10 pecatur pria undangan melawan 10 pecatur wanita undangan. Nah, di babak ke-6 Kak Irene melawan Grandmaster dari Inggris yang baru mendapatkan gelar Grandmaster di tahun 2022. Dia adalah Raffi Haria. Dan prestasinya di tahun 2021 kemarin dia lolos ke Piala Dunia. Dan dia di babak kedua sampai lolos babak kedua FIDE World Cup. Hanya sayang dikalahkan oleh pecatur kuat dari Prancis, Etienne Bacrot, teman-teman. Nah, bagaimana partai Mbak Irene melawan Raffi Haria? Mbak Irene pegang hitam, Raffi Haria pegang putih. Ya, Raffi Haria pecatur dari Inggris memulai dengan E4, dijawab E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Italian game dimainkan oleh Raffi Haria atau Gioaccio Piano. Mbak Irene menjawab dengan teori gajah C5, kemudian C3, dan kemudian kuda F6, D3, rokade, rokade, dan D6. Ya, ini merupakan Italian game variasi klasikal, teman-teman. Benteng E1, kemudian A5 mencegah B4, H3 mencegah gajah G4, dan H6 mencegah gajah G5. Saling mencegah, kemudian Raffi Haria memainkan D4, mendobrak, kemudian gajah B6 Mbak Irene. Ya, kemudian gajah B3 dan benteng E8. Putih gajah C2, Mbak Irene gajah D7. Ya, kemudian di sini Raffi Haria memainkan gajah E3 untuk menukar gajah gelapnya. Dan tetapi teman-teman, di sini Mbak Irene mengambil keunggulan dengan pion E makan D4. Ya, apabila memakan dengan pion C, maka pion di E4 akan jatuh, teman-teman. Jadi Raffi Haria harus memakan dengan gajah D4, kemudian kuda D4, pion C makan D4, dan kuda H5 dimainkan oleh Mbak Irene. Kemudian Raffi Haria menjawab dengan menteri D2, mencegah hitam untuk melakukan kuda F4. Nah, teman-teman, coba kalkulasikan langkah terbaik untuk hitam di sini, teman-teman. Ya, sebelumnya Raffi Haria juga melakukan kesalahan ya di sini. Harusnya langkah favorit dari engine adalah kuda C3. Nah, teman-teman, coba spare waktu 10-15 menit dan temukan langkah terbaik untuk Mbak Irene setelah menteri D2. Ya, karena dalam game ini Mbak Irene melakukan kesalahan yang membuat dia harus bertahan setelah dia melakukan kesalahan ini. Ya, tepat sekali, harusnya di sini Mbak Irene memainkan langkah C5, teman-teman, untuk menjadi unggul dalam langkah ke-15 ini. Ya, apabila C5 dan di sini mungkin akan ada jawaban ya, D5, maka di sini akan menjawab C4 untuk mengaktifkan gajah gelapnya. Ya, pola serangan dalam permainan Italian game bagi pemain putih adalah gajah terangnya, dan bagi pemain hitam adalah gajah gelapnya. Itulah buah atau piece yang menjadi kekuatan bagi kedua pemain. Nah, teman-teman. Nah, bagaimana apabila di sini putih memilih kuda C3, maka di sini pion C makan D4, kuda D4, dan menteri F6. Maka Mbak Irene di sini bisa melakukan manuver kuda F4. Apabila benteng AD1, maka kuda F4. Ya, teman-teman, dengan posisi seperti ini kelihatannya ya, ini lebih enak ke hitam. Dan ini terbukti juga evolution barnya slightly better for black, teman-teman. Ya, tetapi Mbak Irene melakukan kesalahan, teman-teman, tidak melakukan C5. Dia, bagaimana jika C5D makan C5, maka di sini gajah makan C5, teman-teman. Ya, jelas ya, aktif di sini. Ya, tapi Mbak Irene di sini melakukan kesalahan dengan F5, teman-teman. Ada tanda tanya 2 di situ yang berarti blunder. Kemudian kuda C3 dimainkan oleh Raffi Haria. Ya, dia tidak mau makan buru-buru. Bagaimana apabila putih terpancing pion E makan F5, tetap unggul sih. Cuman dengan pemilihan kuda C3 ini lebih baik, teman-teman, karena
Kenapa sih langkah F5 ini dianggap sebuah kesalahan padahal Mbak Iren juga nggak kehilangan pion? Ya karena terbukanya ini teman-teman, warna-warna putih dalam petak pertahanan hitam ini. Dan Mbak Iren juga sudah membuka luff dengan warna putih yang satu warna dengan gajah. Jadi itu sangat bahaya. Ya, pion F makan E4, kemudian gajah E4, benteng F8 di sini Mbak Iren. Ada dua ancaman. Kemudian Mbak Iren menjalankan benteng F8 teman-teman. Nah, kenapa Mbak Iren nggak jalan C6 di sini? Karena putih akan memplot gajahnya di petak G6. Ya, apabila benteng E1 maka akan benteng E1. Ya, jelas bahwa putih memiliki keunggulan dalam jalur ini. Kuda F6, menteri C2. Nah, inilah karena hitam juga sudah membuka luff dengan warna yang sama dengan gajah yang dimiliki oleh lawan teman-teman. Jadi tipsnya kalau dalam melihat posisi ini ya, kita apabila membuka luff itu jangan satu warna dengan perwira ya, dengan gajah yang dimiliki oleh lawan. Kalau dia punya gajah terang, kita membuka luffnya untuk mempersiapkan kabur rajanya dengan raja G7 teman-teman. Ya, benteng F8, kemudian Raffi Haria kuda D5 di sini. Kemudian raja H8. Ya, kenapa Mbak Iren jalan raja H8? Karena putih punya tujuan kuda E7, memberikan kudanya cuma-cuma. Kalau dimakan akan terjadi open skakster gajah H7. Dan kemudian apabila tidak dimakan, kudanya bisa berlanjut ke petak G6. Jadi raja H8, kemudian gajah C2. Gajah H3 dimainkan oleh Mbak Iren. Langkah yang lainnya yang harusnya dilakukan adalah gajah F5. Karena gajah H3 ini sebuah kesalahan. Kemudian kuda E7 dimainkan oleh Raffi Haria dengan tujuan kuda G6. Kuda F4 mencegah. Kemudian kuda H4, gajah D7, kuda H-G6, kuda G6, kuda G6, raja G8, kuda E7, raja H8, dan tebak langkah terbaik untuk putih teman-teman untuk mengunci kemenangan di langkah ke-25. Ya, tepat sekali menteri D3 teman-teman. Ya, bisa aja putih di sini mengambil benteng ya, tapi ingatlah bahwa permainan catur itu kalau kita bisa dapetin raja lawan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi sejatinya kita terlebih dahulu mencari raja lawan teman-teman. Nah, ini dengan ancaman seperti ini, maka yang bisa dilakukan oleh Mbak Iren adalah gajah F5 atau G6, tapi tetap ujungnya akan kalah teman-teman. Nah, itulah teman-teman kunci momennya ya. Momen kuncinya adalah ketika Mbak Iren melakukan kesalahan di sini. Setelah menteri D2, dia menjalankan F5. Ya, harusnya C5 di sini. Nah, dengan 6 babak yang telah dilakukan, Mbak Iren mengumpulkan 3 poin, kalah 2 kali dan remis 2 kali teman-teman, dan dia menang 2 kali. Nah teman-teman, terus doain Mbak Iren karena turnamen Gibraltar ini akan dimainkan 10 babak teman-teman. Semoga Mbak Iren setelah ini bangkit dan menemukan kemenangannya kembali. Ya teman-teman, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka juga boleh dislike. Nah teman-teman, belum tahu nanti malam apakah akan live atau tidak, karena saya akan pulang kampung dulu ke Tegal. Terima kasih teman-teman. Catur Yes, Indonesia Jaya.